Kembali bertemu lagi dengan Teacher Barasa di video-video pembelajaran. Kali ini, Teacher akan menjelaskan pembelajaran kita pada Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020. Kita tetap menggunakan buku paket tema 4A, dan sekarang kita belajar subtema 3. Dan kita fokus pembelajaran ke pembelajaran IPA. Jadi anak-anak Teacher nanti buka bukunya halaman 81 dan 93. Itu pembelajaran IPA. Maka sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis bunyi. Oke, sebelumnya Teacher akan menunjukkan sebuah video. Oke, videonya ini. Bakso. Di video itu kita mendengar pedagang bakso mendagangkan dagangannya dengan cara berteriak atau bakso bakso gitu. Pertanyaannya, bagaimana suara tukang bakso itu nyampe ke kuping kita, nyampe ke telinga kita? Maka sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis bunyi. Oke, jenis bunyi yang pertama kita lihat dengan video. Dapat dipantulkan. Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Di video itu kita melihat ada orang yang teriak dan suaranya kembali kita dengar berulang-ulang. Itu artinya bahwa bunyi itu, sifat bunyi itu yang pertama dapat dipantulkan. Ya, dapat dipantulkan. Misalkan dinding ini keras kan? Jadi dinding ini bisa memantulkan suara kita. Pernah kan bernyanyi di kamar mandi? Ya, di kamar mandi itu kan suara kita dipantulkan, jadi kedengaran lebih kuat. Coba kamu ke lapangan luas. Pada saat kamu berbicara, suaramu akan terdengar pelan. Itu maksudnya yang satu adalah sifat bunyi yang pertama dapat dipantulkan. Sifat bunyi yang kedua kita dengarkan juga dan kita lihat juga dengan video. Di sini Teacher Barasa akan menjelaskan contoh bagaimana bunyi itu merambat. Ya, bunyi dapat merambat. Maka Teacher punya bahan satu, ini sebenarnya arus corong ya, tapi karena Mister nggak punya, Mister gunakan aqua bekas, terus Mister potong bagi 2. Terus ada batu nih. Kemudian yang ketiga ada ember yang diisi air. Bagaimana cara mempraktekannya atau membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat? Pertama-tama ini corongnya Mister masukkan ke dalam ember, tapi nggak usah penuh semua nyampe ya. Jadi ini dimasukkan ke sini, kemudian kuping Mister dekatkan ya, Mister tempelkan ke corongnya. Terus kemudian Mister tokok dengan batu. Oke, ini merupakan praktikum cara melihat dan membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat. Kalau anak-anak Teacher mau mempraktikkan di rumah juga bisa. Oke, itu praktikum yang Mister lakukan itu adalah sifat bunyi yang kedua, yaitu sifat bunyi yang merambat, sifat bunyi yang dapat merambat. Jadi anak-anak Teacher kalau mau mempraktikkan di rumah juga bisa. Dan yang ketiga adalah sifat bunyi yang ketiga, kita saksikan juga dengan video. Tahukah kalian, benda-benda di sekitar kita ada yang dapat menyerap bunyi, ada juga yang memantulkan bunyi.
Setelah itu, tekan tombol keluarkan suara di bagian bawah untuk mengetahui hasil percobaan. Cermin. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Busa spons. Busa spons termasuk benda yang menyerap bunyi. Piring kaleng. Piring kaleng termasuk benda yang memantulkan bunyi. Bantal. Bantal termasuk benda yang menyerap bunyi. Kaleng biskuit. Kaleng biskuit termasuk benda yang memantulkan bunyi. Keset dari serabut kelapa. Keset dari serabut kelapa termasuk benda yang menyerap bunyi. Sekarang kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Di video itu ditampilkan benda-benda yang dapat memantulkan bunyi dan yang dapat menyerap bunyi. Maka yang Mister mau jelaskan adalah benda-benda yang menyerap bunyi, yang dapat menyerap bunyi, yaitu benda yang terbuat dari bahan lunak. Pernah nonton bioskop kan? Di bioskop itu sekitarnya itu terbuat dari busa. Maka sekuat apapun suara di dalam bioskop, maka tidak akan kedengaran atau terdengar keluar dari bioskop. Jadi itu adalah sifat-sifat bunyi. Ada 3. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Dan yang ketiga, bunyi dapat menyerap. Ya, menyerap suara. Jadi itu merupakan sifat-sifat bunyi. Di video pembelajaran Mister ini cukup sekian. Semoga ini bermanfaat bagi kita di dalam proses pembelajaran. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam.